Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ja'ala bainal mu'minina mawaddah wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tanda kata yang selalu kita ucapkan di pagi hari, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puja-puji hanya milik Allah. Kita aturkan semuanya kepada Zat yang Maha Tinggi, yang kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan kepadanya kita memohon beribadah kepadanya. Salawat ring salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan kita mohon ya Allah berikanlah salawat dan salam juga untuk keluarga beliau dan para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa eh, dalam kajian ilmu bersama Ustaz Dodi Al-Jamari Hafizahullah Ta'ala, yang melanjutkan apa yang sudah kita bahas di kajian kemarin hari Senin. eh, kita membahas tentang Baiti Jannati, dan ini bagian kedua yang mudah-mudahan makin mempertegas atau memperdalam apa yang sudah kita pahami di Senin kemarin. Ada tiga hal penting yang sudah diulas oleh Guru Ustaz Dodi Al-Jabari tentang bagaimana keluarga yang bahagia, yang sesungguhnya Rasulullah SAW sudah eh, memberikan panduannya, tentunya berdasarkan sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keluarga yang bahagia akan senantiasa berpijak pada tiga hal penting. Eh, Mungkin masih ingat ya, tentang qaulun ma'ruf, al-ma'ruf bil ma'ruf, dan juga al-mu'asyarah bil ma'ruf. Tentang kebaikan al-ma'ruf dalam Al-Quran yang sudah disebutkan dalam banyak ayat, itu menjadi satu pengingat untuk kita semua, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, khairukum khairul li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairul li ahli, dan aku adalah termasuk yang paling baik terhadap keluarga aku, kata Rasulullah SAW. Kan itulah ini jadi satu pedoman bagi kita. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu baik terhadap keluarganya. Dan kalau kemarin kita bahas berbagai macam sisi tentang bagaimana keluarga kita, mudah-mudahan di pagi ini kita akan makin mempertebal ya satu buah keyakinan tentang bagaimana keluarga yang bahagia itu, dan surga sesungguhnya adalah ada di rumah kita. Bagaimana kita menghadirkan surga di rumah ini menjadi bagian yang terus kita pelajari dengan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberadaan surga yang sempat disebutkan juga oleh Ibnu Ibnu Taimiyah tentang barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan surganya akhirat. Tentu surga yang dimaksud tentu bukanlah dengan gemilang harta, gemilang kenikmatan duniawi, karena kalau kita lihat pernyataan dari Ibnu Taimiyah itu, kalau kita lihat bagaimana perjalanan beliau, beliau wafat syahid di penjara gitu ya, dan dalam keadaan susah yang begitu sangat menderita dalam kacamata kita, tapi beliau sangat menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap munajatnya yang terus beliau lakukan. Dan beliau pernah berkata bahwa istirahatnya beliau adalah sebuah penantian untuk kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu eh, hal yang sangat sulit kita pahami barangkali ya. Orang yang dipenjara tapi orang yang paling bahagia. Dan itulah ketika muridnya Ibnu Qayyim eh, rahimahullah taala sempat berkata, ketika aku sedang futur, maka apa yang aku lakukan, aku adalah selalu menemui guruku di penjara, dan aku melihat tidak orang yang paling bahagia kecuali beliau, gurunya. Dan itulah yang memberi pelipur lara bagi
Ibnu Qayyim dengan selalu berjumpa dengan gurunya dan mendapatkan nasihat-nasihat hikmah dari beliau. Dan inilah sesungguhnya kita juga ketika tiap pagi hadir dalam majelis ilmu bersama para guru kita, tentu kita berharap dengan selalu mendapat nasihat dan hikmah dari para guru kita. Mudah-mudahan dengan itu pula hati kita terisi menjadi santapan rohani yang alhamdulillah setiap pagi kita dibimbing oleh para guru kita untuk sama-sama mendapatkan eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bermajelis ilmu, bermulazamah dengan para guru kita yang setiap pagi alhamdulillah istiqamah berhadir dalam majelis ilmu ini. Dan sambil menunggu guru kita tentu selalu diingatkan oleh admin bagaimana pagi yang penuh berkah ini kita isi dengan keberkahan harta kita. Mari kita sama-sama untuk mewarnai hari yang penuh berkah ini dengan keberkahan salah satunya harta yang kita miliki karena tidak ada kenikmatan sesungguhnya yang paling agung ketika kita selalu beramal soleh, maka Allah menyebutkan dalam firman-Nya, maka orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka Allah akan memberikannya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Dan itulah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kitalah termasuk orang yang dengan keistiqamahan kita dalam beriman, beramal soleh, maka sungguh Allah sedang menyiapkan kehidupan terbaik untuk kita semuanya. Dan yang paling penting juga adalah mari kita sama-sama saling doakan. Wabil khusus kita doakan para guru kita yang sudah memberikan ilmu, berbagi kebaikan untuk kita semua menjadi satu amal yang untuk para guru kita, tapi juga bagi kita menjadi satu kenikmatan yang tiada taranya. Mari kita doakan para guru kita, mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan, kesehatan dan juga tentu istiqomahan dalam dakwah beliau. Dan doa untuk kita semua juga serta saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hari demi hari hari terbaik untuk kita, hari yang diisi dengan amal soleh dan yang paling eh, penting adalah ketika doa ini dipanjatkan dalam majlis ilmu, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad termasuk majlis atau waktu yang paling mustajab atau tempat yang paling mustajab, yaitu ketika kita hadir dalam majlis ilmu yang semua doa kita insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit barangkali ada di antara kita atau saudara kita atau kerabat kita, mari kita doakan Allah segera angkat penyakitnya dan juga berikan jalan keluar, berikan kesehatan, dan bagi yang sedang kesulitan pun Allah beri jalan keluar terbaiknya. Karena dijanjikan dalam firman-Nya orang yang bertakwa maka Allah akan beri jalan keluar terbaik, kemudian Allah akan beri rezeki dengan rezeki yang tak terduga. Itulah sebagiannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin Allah ingkar dengan janjinya. Tinggal bagaimana kita menghadirkan ketakwaan dalam keluarga kita yang mudah-mudahan dengan itulah kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah karena tidak ada yang paling diharapkan, paling diceritakan oleh orang beriman kecuali adalah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah guru kita juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Guru Nda, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat walafiat, Ustaz. Enggak, berantakan perusahaan. Masya Allah, Allah selalu sehatkan ya. Kita doakan para guru Enggak kita tahu dalam keadaan sehat makannya, walafiat. makannya ngaco. Bisa jadi telat, bisa jadi menunya. Maklum lah, pralansia model kayak aneh ini nggak bisa macam-macam. Iya, Tapi masih pengen macam-macam. Orang tua nggak tahu diri model kayak gini bisa. iya. Kayaknya mungkin ada momen waktu yang paling kita nanti juga ya kalau kita hadirkan eh, guru-guru yang ahli dalam bidang Tibun Nabawi saja. Mungkin kita Iya, undang. ini lagi nyoba konsumsi apa pembersih perut nih, Psyllium Husk itu kayak biji-bijian gitu, tapi kalau kalah cepat ini bisa beku ini. Bismillah. Insya Allah. Kunyit termasuk salah satu yang bisa membersihkan Hmm, usus hmm. juga ya.
Kalau menurut saya baca-baca gitu, Ustaz. Kunyit termasuk yang lemon gitu ya. Kalau yang aneh tahu madu. Madu. Kalau nggak sembuh sama madu, katanya perutnya yang berdusta. Ada satu yang sering saya konsumsi tiap pagi itu nih, Ustaz. Hmm, Madu dengan air hangat, kemudian ditambah lemon. hmm, Itu saya dapat resep itu dari Jadul Akbar. Ya, Masya lihat beberapa Allah. podcast beliau gitu ya di Instagram gitu kan. Dan alhamdulillah sering Iya, iya. rutinkan itu untuk setiap pagi minum air hangat, tambah madu, tambah lemon. Masya Ini Allah. kayaknya butuh kehangatan aja nih kayaknya. Ustaz. Masya Iya. Allah. Iya. Masya Allah. Allahu Alhamdulillah ini Akbar. jamaah sudah hadir. Insya Allah ini memberikan kehangatan untuk kita semua ya. Ya Rob, ya Rob. Dan doa-doa menjadi penghangat untuk kita semua di pagi ini. Insya Insya Allah. Allah. Tabarakallah. Insya Allah. Baik jemaah yang Allah masih ingatkan tadi tidak tiga prinsip tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Saya sudah mengulang kembali tentang qaulun ma'ruf, kemudian al-amru bil ma'ruf juga ya, kemudian al-muasyarah bil ma'ruf juga. Ini tiga hal penting ya dalam sebuah keluarga yang harus kita tanamkan dan itulah keluarga bahagia. Kalau saya baca tentang Dale Carnegie itu memang saya dari teringat nih Ustaz dengan ketika Ustaz menceritakan tentang keluarga bahagia versi Dale Carnegie itu memang oh saya coba buka-buka ternyata memang, eh, salah satunya yang disarankan oleh beliau ya oleh Dale Carnegie itu Iya, mesti punya anak anjing sama iya apa keluarga. Mm-mm. Tapi kolam yang paling renang. menarik itu keluarga yang penuh dengan ketawa, canda gitu saja. Yang itu juga di salah satu prinsip ingin bahagia keluarga maka hadirkanlah tawa canda di dalam hubungan atau komunikasi dengan pasangan, dengan anak istri gitu ya. Itu sebenarnya Islami kalau dalam hal ini ya, kecuali mungkin tadi yang asal sebut soal anjing, soal itu memang tidak karena mereka tidak punya rujukan dari Al-Qur'an ya. Tapi kan Rasulullah itu sangat baik terhadap keluarganya ya. Selalu menghadirkan satu ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan untuk keluarganya dan inilah seharusnya yang memang kita miliki gitu ya. Jadi kehadiran kita di keluarga ini menjadi sosok yang membahagiakan. Ini yang penting ya. Kalau kemarin Ude kan mengutip surat Ar-Rum nih, ayat surat undangan katanya ya. Di ayat 21 ini kan memang perempuan itu memang bukan diharapkan. Allah sudah memberikan fitrahnya seharusnya ya. Fitrah untuk bisa menenangkan, memberikan keceriaan terhadap keluarga gitu ya. Nah, ini eh, ya dan litaskunu ilaiha gitu kan oleh ayat itu ya. Salah satu wa min ayatin an khalalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha agar kalian mendapatkan ketenangan, kesakinah itu dengan hadirnya perempuan di rumah. Karena itulah Rasulullah sempat bersabda juga, aku dicintakan oleh Allah itu dengan tiga hal saja. Salah satunya yaitu di antaranya adalah cintakan dengan eh, perempuan, kemudian wangi-wangian, dan yang ketiga sholat ya. Dan itulah, Masya Allah ya, digandengkan perempuan, wangi-wangian, kemudian sholat itu yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Betapa posisi perempuan ini memang sangat sentral dalam keluarga ya. Seorang Sepertiga istri, kehidupan tuh. Ustaz, Sepertiga kehidupan tuh. Masya Allah, tabarakallah. Coba bayangin kok laki-laki tanpa pasangan, tanpa harta, tanpa pewangian. Kayak apa itu? Lepek, gembel, jomblo ini. Alhamdulillah dalik. Nggak kepengen. Soalnya kalau kita lihat ada beberapa orang yang hanya karena kalah sama nafsu, Zat, menghancurkan pernikahan hanya cuman karena gara-gara dorongan setan. Yang memang itu goal utamanya kan ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana kerajaan kerajaan iblis itu ada di bawah laut yang kemudian peringkat tertingginya ada menceraikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu parah itu. Ya, jadi Insya Allah sakinah mawaddah warahmah ini prinsip yang seharusnya memang sebelum menikah itu dipelajari lebih awal ya. Ini bagaimana Dan ditakuti sama iblis, Zat. Karena setiap setiap apa yang dikerjakan suami istri itu jadi pahala semua.
Masya Allah. Kebayang nggak ibu-ibu masak buat suami, ibu-ibu masak buat anak, ibu-ibu melakukan sesuatu, bikin teh deh, jerang air, whatever, name it, gitu. Hmm. Ketika dia mengerjakan buat pasangannya, itu pahala semua, nggak ada yang sia-sia. Iya, Bayangin kalau dia sendiri tuh. iya, Makanya kemudian poligami itu jadi bagian solusi yang kemudian setiap perempuan diberikan kesempatan untuk bisa eh, meskipun kalau dilihat kayak nggak adil ya, tapi maksudnya gini, BPS menyatakan per hari ini boleh dicek, ngadu data nggak apa-apa. Jawa Barat itu 1 banding 6 Zat, perempuan Zat. innalillahi. Jawa Barat Zat. Saya nggak ngomong Latvia, saya nggak ngomong Ukraina, saya nggak ngomong Rusia. Ya, yang katanya butuh lekat saja gitu. Itu masih sisa 2 Zat. Artinya dengan solusi iya betul teh gitu. Jadi ya hari kumaha tuh, dan tidak akan datang kiamat kecuali satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Tuh, kan sunatullah itu. Terus ada orang yang nolak poligami itu nggak ngerti saya, nalarnya di mana gitu. Apalagi pakai acara KB lagi, aduh ampun deh. Aneh nentasin ini dulu dikit ya. Ya, Ustaz. Dan seorang istri itu memang dimudahkan oleh Allah ya untuk masuk surga ya dengan cara yang sangat sederhana. Hmm, hmm, hmm. Yang penting melaksanakan syariat-syariat yang memang wajib. Dan nggak susah, Zat. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, gitu aja. Gitu ya. Tapi Tidak banyak tidak pertanyaan, banyak diwajibkan pertanyaan. untuk jihad gitu ya. Ke medan Betul, perang nggak ada perempuan ya. betul. Pertanyaannya kadang-kadang perempuannya begitu dikasih tahu, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, langsung ini. Suami yang kayak apa dulu, Ustaz? Aduh, itu tuh yang bikin para wanita-wanita ini nyusahin diri sendiri itu kan gitu jadinya. Hmm. Laki-laki yang kayak apa dulu, Ustaz? Iya, Seolah-olah semua harus jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa konsep ketaatan dan segala macam. iya. Padahal dia bukan siapa-siapa, Khadijah bukan, Aisyah bukan, apa Maimunah bukan. Eh, sebut aja salah satu dari sahabiah istri-istri Rasulullah SAW, ada nggak dia mirip itu? Sosokan. Iya. Dalam sabda yang lain, saya pernah baca juga seorang perempuan ketika meninggal dan suaminya ridho, sampai masuklah surga dari pintu mananya dia mau. Hmm, Itu hmm, kok hmm, luar biasa hmm. sekali ya. Gampang banget kan, Zat? Suaminya ridho aja dapat surga dan bisa masuk ke pintu manapun yang Masya dia mau. Allah. Masya Semuanya Allah. itu, egonya itu loh. Egonya itu. Belum lagi hasad, belum lagi aduh macam-macam. Jadi Kemarin ini, dari kawan, sahabat saya, eh, Mbak Iting itu, nulis gini, cewek kalau belanja itu 10% kebutuhan, 90% pengen tahu nggak Zat? Apa Zat? oh, Ya Pak, Bapak Ibu, tebak-tebak Zat, apa tuh kira-kira? Kalau 10% kebutuhan, itu 90%-nya karena apa kalau belanja? Ini keinginan. ini saya nggak apa nggak nggak ngeledekin Tijaro MKI, bukan. Nggak sedang mengintervensi siapapun. Apa katanya? 90%-nya Keinginan. apa? Enggak, bukan. Ih, lucu. Apa dong, San? Asal lucu udah deh, dibeli deh gitu. Asal lucu. Iya. Kan apa gedean nafsunya tuh daripada kebutuhanmu. Iya nih. Ini pagi-pagi udah ngomong tentang perempuan nih, San. Masya Allah ya, Mm-mm. jangan tersinggung para ibu-ibu semua ya. Ini adalah untuk pengingat kita semua. Dan ini adalah kebaikan Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Dakwah itu namanya menyinggung kan. Tapi kalau nggak menyinggung nggak berubah. Iya. Hmm. Nanti kita bahas bagaimana ketika kita berusaha untuk menjalankan kehidupan ini, tapi banyak nggak sesuainya. Kita kepengennya apa, dapatnya apa. Sering Jadi gitu kan ya? tak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa sebuah bangsa itu tergantung peran ibunya saja. Ketika Hmm. ibunya baik, Hmm. maka akan baik negeri itu ya. Itu nggak berlebihan kalau dikatakan seperti itu, Sad. Seolah-olah para bapak kemana gitu. Kan gini, kata Rasulullah SAW itu, al-ummahat
Madrasatul Ula. Itu udah ujung tuh, Ustaz. Pendidikan pendidikan paling awal itu adalah di ibu-ibu. Nah, dari situ aja udah kelihatan tuh hal-hal yang basicnya begitu. Mbak Fauzan sering hilaf katanya. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya ya. Dan eh, di laki-laki tentu tanggung jawabnya yang besar karena akan diminta pertanggungjawab sebagai pemimpin keluarga dan itu berat sekali saja ya. Nggak ada yang benar, Ustaz. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Laki-laki nggak ada yang benar, perempuan nggak ada yang benar. Lu serius. Yang benar cuma Rasulullah SAW sama itu aja. Makanya kita disuruhnya berubah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi kalau kita mau ngikut ya ngikut pola kita cuma itu, nggak ada yang lain gitu. Bahwa nanti kita kalau melihat berkesesuaian atau tidak, nah ini masihkah kita menjadikan Allah sebagai Rob kita? Kalau Allah maunya begitu, ente mau apa? Nah, itu bahasa bahasa sederhananya begitu tuh. Dikit lagi, Zat. Afwan. Baik, gak apa-apa santai saat ini. Apa lagi nih? Saya coba bacakan beberapa komentar saat di chat nih. Ini udah juga nih. Ini Bunda Nadia kata Bunda jangankan barang makannya cuma cilok aja penasaran katanya ya. Hmm. Jadi muter lama nih admin nih. Ini pengalaman pribadi nih Mas Nandar nih sama istrinya keliling mall. Yang dibeli yang pertama dilihat. Masya Allah. Eh, Iya, iya. Kalau sering hilap, memang semuanya manusia ada hilap ya. Tempatnya mahalul khata wa nisyan gitu kan. Tapi disebutkan dalam sabda yang mulia tentang sebaik-baiknya orang yang bersalah itu wahal khata'in at-tawwabun orang yang selalu Taubat. bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kita sering berbagi ilmu ini, kita saling mengingatkan dan eh, bisa menghadirkan satu kesadaran untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Hmm. taala. Masya Allah ini. Penting, Zat. Kata sadar itu penting, Zat. Mm, Penting banget itu. Karena kesadaran itu seringkali nggak dipunya ketika nafsu menutupi semuanya. iya, nih dari Bu Reni nih. Hmm. Benar, udah sering jawabannya suami yang seperti apa dulu. Nah, kalau dijawab suami kan ujian bagi istri, betulkah? Ya kalau taat terhadap suami itu kan Alhamdulillah. tidak disebutkan suaminya yang kayak apa ya tadi ya. Ya taat aja begitu ya. Ya ketika suaminya tidak dihadirkan menjadi suami yang tidak seperti contoh Rasulullah ya tentu menjadi bagian ujian Barakallah. memang. Kemudian ada peran kita untuk juga mengingatkan gitu kan ya. Dan itu adalah tentu pahalanya luar biasa ketika Insyaallah. satu sisi tetap taat kepada suami, satu sisi tetap memberikan nasihat-nasihat untuk suami gitu kan. Dan itu menjadi satu amal yang insya Allah ya. Dengan itulah justru barangkali dengan itulah kita jadi masuk surga gitu kan ya. Dengan menghadirkan suami yang tadi kata udah nggak ada yang bener nih suami gitu kan ya. Tidak yang bener laki-laki gitu kan. Baik, Alhamdulillah. Baik, nih kalau dari Mas Selo Dan nih Zat, nikah juga gitu kan saya diterima karena lucu katanya. Oh gitu ya, berarti eh, perempuan itu memilih suami itu karena lucu ya. asal jangan nadanya, jangan beda aja. Nadanya soalnya, iya lucu lu, lucu lu, ah, itu kesel tuh. Masya Allah, Masya Baik, Allah. baik, Baik, Ustaz baik. Tafadhol Mashkuro. Silakan jemaah kita siapkan kita ya untuk menerima hidayah ilmu melalui kajian pagi ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Mashkuro, Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Mata'alallah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala
haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lagi dan lagi yang paling utama dari apa yang kita hadirkan adalah kesyukuran. Apapun yang Allah SWT berikan, seburuk apapun situasinya, sehancur apapun perasaan kita, setidak sesuai apapun keinginan kita dengan apa yang Allah berikan, yakinlah pasti itu yang terbaik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat dengan mengikuti semua sunnah. Kita doakan seluruh pembina, seluruh pengurus dan keluarga kita tentunya. Allah terus dan terus berikan kepada kita. Tidak hanya hidayah, tidak hanya inayah, tidak hanya iradah, kudrah, tapi terlebih maunahnya untuk kita bisa menghadirkan kecintaan kepada Islam, mengistiqomahkan seluruh amalan-amalan Islam ini sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Oke, ada yang menarik ketika kita bicara tentang baiti jannati yang ini sifatnya ikhtiari. Kan gini ya, yang harus kita sadari adalah Rasulullah SAW menyatakan apapun yang kalian pikirkan tentang surga dan neraka tidak seperti itu. Ya. Jadi artinya apapun yang kita bayangkan tentang surga dan neraka tidak akan pernah tercerna oleh pikiran manusia ketika di dunia. Beberapa ulama seperti Syekh Ashraf bin Abdul Rahim dalam kitab eh, apa Adzabul Qabri, Naimul Qabri itu menjelaskan bahwa kita ini hidup di 3 fase. Hidup 3 fase. Yang kemarin saya sampaikan di surat 2 ayat 28 kita baru bicara tentang 5 fase. Tapi disebut oleh Syekh Ashraf bin Abdul Rahim dikatakan 3 fase itu. Fase yang pertama adalah fase di mana kita di dunia adalah fase di mana ketika jasad kita yang dihukumi, rohnya ngikut. Rohnya hanya makmum kepada jasad kita. Sedangkan pada saat kita ada di barzah itu rohnya yang dihukumi, sedangkan jasadnya makmum kepada rohnya. Akan tetapi pada saat kita kembali kepada Allah pada kondisi di mana di akhirat dimulai, maka pada saat itulah kemudian jasad dan roh kita disatukan dan dihukumi dua-duanya. Nah, ini menjadi bagian yang kita harus punya bayangan, preparationnya harus sekuat apa. Kan gini ya, dalam sebuah majelis itu kata Rasulullah SAW, para malaikat itu akan berkumpul di majelis-majelis yang membesarkan nama Allah, menganggungkan nama Rasulullah SAW, menyebut-nyebut ayat Al-Quran, dan seterusnya. Maka disampaikan bahwa kondisi yang para malaikat ini menyaksikan, maka mereka setelah selesai kajian itu bubar, mereka menutupnya dengan kafarat majelis, maka kemudian para malaikat ini kemudian kembali kepada Allah Taala dan melaporkan. Meskipun Allah Maha Tahu, melaporkan. Dan Allah tanya kepada mereka. Allah yang Maha Tahu tanya kepada mereka. Kalian dari mana? Kami dari Majelis Keluarga Indonesia di setiap rumah, ya Allah. Apa yang mereka mintakan? Mereka minta surga, ya Allah. Memangnya mereka, oh enggak, sorry. Hadisnya lengkapnya dia pertama minta ampunan. Sudah diampuni. Mereka berdoa memintakan banyak hal. Aku sudah kabulkan, kata Allah. Terus apalagi yang mereka minta? Mereka mohon surga, ya Allah. Sudahkah mereka tahu tentang surga? Mereka nggak tahu apa-apa tentang surga, ya Allah. Seandainya mereka tahu tentang surga, kata Allah begitu, dengan dengan pernyataan yang sifatnya open ended. Terus para malaikat menyela dengan statement Allah yang open ended itu. Seandainya mereka tahu surga, pasti mereka lebih ngotot bisa dapat surga, ya Allah. Terus apalagi yang diminta, kata Allah? Mereka minta dijauhkan dari neraka.
Memangnya mereka sudah tahu neraka kayak apa? Mereka nggak tahu ya Allah. Seandainya mereka tahu tentang neraka. Ini statement yang sama, yang open ended oleh Allah SWT dibuka. Seandainya mereka tahu neraka, maka para malaikat melukas. Pasti mereka lebih ngotot ya Allah. Untuk kemudian mereka berjuang lebih keras lagi untuk bisa dijauhkan dari neraka. Artinya, kalau kita membayangkan bahwa surga dan neraka itu tidak bisa masuk ke dalam ranah pikiran kita secara nalar dan logika, seharusnya perjuangan untuk bisa mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka itu lebih ngotot dari hal yang lain. Karena eh, surga dan neraka itu our main issues. Sehingga kalau kemudian apapun yang terjadi di dunia ini nggak boleh kita mengatasnamakan apapun kecuali kepengen surga dijauhkan dari neraka. Nah, dari sini kemudian muncul beberapa hal yang harus kita mampu mengatasi bagian yang kita punya dengan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Maksudnya gimana? Begini, kita kan punya template. Kita punya yang namanya eh, apa namanya karakter dasar, gitu ya. Eh, saya ingin kita semua melihat bahwa mendesain Baiti Jannati itu memang dengan keterbatasan duniawi. Artinya, kalau kemudian kita hanya melihat petikan-petikan kecil dari surga itu kemudian kita hadirkan di dunia gitu. Itu bagian yang kemudian seharusnya setiap kita sadar bahwa ya namanya dunia yang fana, yang nggak bener, yang KW semua. Bahkan Allah SWT juga menyatakan seluruh yang ada di dunia ini nggak ada yang asli, nggak ada yang beneran gitu. Artinya gini, kalau kemudian Allah SWT memberikan satu eh, bagian, ini kita diskusi ya. Eh, Coba buka surat 70 ayat 19. Eh, Coba tolong bantu saya. Ada yang berkenan membacanya? Ayat 19 ya, Bude. Mangga, mangga. Ya, Bude. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Hmm. Ada tambahan lagi nggak? Ayat 20-nya. Bukan. Maksud saya di situ ada keterangan lagi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Em, di sampai coba 20-nya sama 21-nya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kok bisa gitu ya? Itu ternyata template-nya manusia kayak begitu. Gitu ya. Terus kita lihat. eh 57, 20. Ini saya korek bukan kata ude gitu, enggak ya. Tapi Allah SWT yang menyatakan bikin template-nya dari awal sudah kayak begitu. Ada yang mau baca surat 90 ayat 4. Satu-satu deh, yang buru-buru. Saya nafsu banget kalau ngomongin ini. Ya udah, Enggak. ayat Ah, surat 57, 20. 57 57, ayat 20. 20. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ketipu semua kita. Ketipu semua kita. Ternyata dunia itu didesain sama Allah cuma senda gurau sama main doang. Dibilang apa? Untuk berbangga-banggaan.
buat tafakhur takatsur, apalagi tuh? Gitu, buat berbangga-banggaan. Apa banyakin harta buat anak-anak. Anak saya dong di Nah, Harvard. Harta saya dong, rumah saya, ada villa saya ini itu apa segala macam. Saya dong, pencapaian saya luar biasa apa segala macam. Ketipu semua kita. memang. Ayat itu membuat kita menjadi, hey, kita diciptakan sama Allah bukan untuk di sini loh. Kita buat babak yang kedua loh, buat babak kehidupan yang sebenarnya itu nanti loh, bukan di sini. Di sini kita babak belur nggak apa-apa. Ada dua babak kehidupan. Babak pertama di dunia untuk berbekal, untuk pulang mudiknya gitu. Nah di sana nanti kita baru bisa reuni sama keluarga, ngumpul, senang-senang, bahagia, menikmati. Ada yang apa di surga. Tapi kalau nggak mau suffering, no pain, no gain. Kalau kata Bob Marley, no woman, no cry. No money, no dong. No color, no ngol. Mana ini dia? Astagfirullah. Ini pengajian apa tuh Ustaz yang ngaco ini nih. Jadi kalau kita kemudian melihat bahwa apa yang kita pahami di dunia ini ternyata gak ada yang benar. Bahkan terakhir Allah SWT menyatakan eh, innamal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali cuma perhiasan yang palsu. Ya, surat 90 ayat 4. Kita kumpulin tuh Iya koleksi. udah. Ya, mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Waduh, parah nggak tuh? Serba salah. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Siapa yang di sini eh, mau hadiah, saya kasih kepingan emas 5 gram deh dari Mbak Reni, nanti saya beliin dari Mbak Reni. Siapa yang nggak pernah punya masalah? Angkat tangan. Nggak ada kan? Jadi emang nggak ada yang ngasih aja udah. Karena emang semua orang punya masalah. Gitu. Setiap orang punya masalah. Maksudnya gini, waktu masih kecil masalah nggak? Masalah. Masalah. Menua, makin masalah. Waktu masih remaja menuju ke dewasa, punya kegiatan, masalah. Nggak punya kegiatan, lebih masalah. Begitu dewasa, ada jodoh, masalah. Nggak ada jodoh, lebih masalah. Punya uang, masalah nggak? Masalah. Nggak punya uang, lebih masalah. Punya nggak punya pasangan dulu, masalah ya. Sekarang, wah masalahnya tambah. Eh, jadi tua, masalah nggak? Masalah. Jadi kapan kita nggak bermasalah itu? Nggak ada. Karena hidup ini di dunia memang babak masalah. Disinilah kita kemudian menghibur diri dengan kata-kata baiti jannati. Artinya, serpihan surga yang ada di kelak sana, kita seret ke sini, bagian yang indah-indahnya kita upayakan. Tapi bukan tanpa struggling, bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa eh, kesakitan, bukan tanpa menahan diri, bukan tanpa nanti yang di sana. Oke, kalau kita mau menghadirkan surga di dunia, kita nanti di surganya minum arak. Di dunia minum arak? Nggak Enggak. boleh. Nggak boleh. Nanti di sana dikasih sutra, bajunya sutra. Di dunia pakai sutra boleh laki-laki? Nggak boleh. Nggak boleh. Enggak. Nanti di sana tuh pinggan-pinggannya, piala-pialanya, apa segala macam emas, perak. Kita di sini boleh pakai dunia? Nggak boleh. Laki-laki. Artinya kalau kemudian bagian itu nanti ada di sana, maka
guys realize that we are sedang menghibur diri dengan menghadirkan baiti janati itu. Artinya saya ingin semua orang menjadi tahu bahwa strugglingnya yang kemudian apa yang worth it untuk kita bisa sampai ke sana itu yang diperjuangkan. Strive and might, betul-betul dia ngotot dan berusaha keras untuk bisa dapat itu. Apapun itu. Saya pernah nonton Denzel Washington waktu anaknya sakit terus dibawa ke rumah sakit tapi ternyata uangnya nggak cukup. Maka dia ambil senapan, ditodongin semua dokternya apa segala macam, pokoknya anaknya mesti disembuhin. Sampai sebegitunya ya tingkah orang ya, saking kepengennya anaknya. Ada berapa banyak film yang kemudian apa namanya, saya nggak sebut judulnya, tapi alur ceritanya adalah ketika pembunuh bayaran, kenapa dia jadi pembunuh bayaran, kalau di flashback ternyata keluarganya pernah dibunuh sama penjahat, gitu. Eh, apa Batman Batman itu bisa jadi jagoan karena apa? Bapak ibunya ditembak mati ya, gitu kan ya, waktu dia kecil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada bagian struggling yang harus kita upayakan supaya kita bisa jadi seseorang nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada bagian yang sangat menguatkan kita, sangat menguatkan kita. Oke, kalau tadi kita sudah deretin tuh, apa aja tadi yang keburukan kita tadi? Berkeluh kesah, susah payah, sombong, pamer-pamer, koleksi-koleksian, ya, berbangga-banggaan dengan anak dan harta, apalagi tadi itu. Banyak lah ya. Oke. Sekarang kita ini didesain oleh Allah SWT. Kemarin saya bahas tentang lahir proses cengar oek-oek itu bagian yang kemudian membuat kita didesain oleh Allah SWT untuk dibentuk menjadi orang yang lebih banyak bersyukurnya ketimbang tidak bersyukurnya. Buka lagi ya, surat 16 ayat yang ke-78. Sekali lagi, ini bukan kata Ude. Bukan Uncle D yang ngomong ini, bukan Ustadz Dodol yang ngomongin ini. Tapi Allah SWT bilang di surat 16 ayat 78. Apa tadi? Siap, Bude. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, agar kamu bersyukur. Jadi sederet tadi keburukan kita yang keluh kesah, susah payah, kikir apa segala macam dan berbanggaan apa segala macam. Cuma disuruh bersyukur. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang saudara. Saya bukan hendak mengganjal urusan apa namanya tijarahnya kita. Saya nggak menghalangi Uni Fauzana jual baju, Tena dia jual tas, siapapun gitu ya. Mau jual produk ini itu apa segala macam. Tapi ketika kita terlalu banyak urusan belanjaan, maka nikmat kita akan hilang ketika kita mulai membandingkan barang-barang baru. Udah punya nih, udah punya nih. Oke. Terus tiba-tiba ngelirik Shopee, ngelirik TikTok, ngelirik Tokped, ngelirik Lazada, ngelirik Taobao, ngelirik apa Alibaba, Zingwing, apalah gitu ya, pokoknya yang belanja-belanja itu marketplace itu. Semua marketplace ketika kita lihat, yang tadinya kita punya menjadi nggak bernilai. Lucu nih, lucu nih, lucu nih, lucu nih, bagus, lucu, bagus. Padahal kita udah punya. Seketika itu kita lupa bahwa kita harus masuk pasar dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bagian yang kata Rasulullah SAW, kalau belanja kita nggak kalap. Bapak Ibu kalau pernah mampir di Pasuruan, ya kalau lewat jalur biasa, jalur Dandus, itu
masuk ke pasar di dekat Rawon Nguling itu ada pasar pelangnya gede banget 4x6. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dengan wa hayyun yang mutu biatikal khair. Doa masuk pasar itu dipampang gitu. Nah, tapi kalau di Shopee kan nggak ada. Di TikTok nggak ada. Maka hati-hati dengan scrolling ya. Kita tiba-tiba dapat ayat, dapat ini berita Palestina, dapat berita apa ya. Tiba-tiba market day gitu kan ya. Begitu market day nongol tuh koleksi-koleksinya para tajiroh kita. Nongol, yang lucu, lucu, lucu. Akhirnya kita lupa bahwa kita punya baju yang bisa kita pakai untuk itu, tetapi sekaligus menghancurkan kesyukuran kita. Iya apa iya? Saya nggak mau maksa. Tapi maksudnya gini, eh, ada baiknya kemudian kita eh, berupaya untuk melihat bahwa konsep Baiti Jannati ini tidak hanya melulu urusan keduniaan. Tetapi yang harus kita pelihara dan rawat adalah keimanan kita. Anda nggak tahu, Abah Husairi hadir pagi ini? Belum ya, kita masih ada kesibukan. Tapi saya suka Enggak, sama, iya, saya suka sama beliau. Kadang-kadang nggak ngaji sama kita, tapi nge-share nge-share apa aja gitu. Tapi dan itu mengingatkan kita untuk hal-hal yang sangat manfaat. Gitu. Kadang-kadang kalau pas lagi ikut pengajian kita, materi yang ada di bahasan kita di-share ulang sama beliau dan seterusnya. Eh, ada bagian yang setiap kita hendaknya gitu ya, kalau misalnya mau melihat bahwa ini dunia ini Allah yang ngatur, rezeki Allah yang ngatur, maka berlakulah sewajarnya sehingga ketika kita eh, masuk ke dalam sebuah konteks akhirat ini menjadi bagian yang kita suruh suruh untuk menyusun kesyukuran. Kalau di surat 1678 tadi, coba kita perhatikan ayatnya, surat 1678 tadi. Bayi lahir procot cengar oe-oe dari perut ibunya nggak tahu apa-apa, kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan nurani supaya dia bisa bersyukur. Bayi bagaimana bisa bersyukur? Berarti yang harus punya konsep kesyukurannya siapa? Orang tuanya. Pilihan-pilihan tentang bersyukur atau tidak bersyukur, ayat yang lain juga kita semua tahu kan. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum, tapi kalau enggak mau bersyukur, enggak, kalian kufur, inna adzabillahi syadid. Kurang serem apa Allah ngasih tahu sama kita. Dan kemudian bagian yang kemudian kalau kita mau runut nih, ada bagian yang membuat kita ternyata memang pada kenyataannya kita agak kurang bersyukur. Ada yang berkenan buka surat 67 ayat 23. Allahu Akbar. Siap, Ude. Mangga teh. Ayat 23. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Masya Allah. Itu fakta loh. Itu Allah yang bilang loh. Bukan karangannya Ude itu. Sedikit sekali bersyukur. Bahkan ada seorang rakyat yang kemudian dia sambil menangis, dia berdoa. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Bunyi doanya begini. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ditepuk punggungnya. Kamu berdoa macam apa itu? Rasulullah SAW nggak pernah ngajarin kita berdoa begitu. Begitu dilihat, Khalifah. Tahukah kau, wahai Khalifah, bahwa ada ayat yang menyatakan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Buka surat 32 ayat 9. Mohon izin. Allahumma shalli. Silakan. Suara bapak-bapaknya nggak ada di awal Sadayana. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Onde. Benar ya udah? Bana lai bana. Satapek bana tuh nih. Sedikit sekali ya bersyukur. Padahal disuruh dilahirkan untuk bersyukur. Dan kalau tidak bersyukur, wah, abah saya ini baru masuk. Kalau kita tidak menghadirkan kesyukuran, Allah SWT marah sama kita. Kalau tidak bersyukur, azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi pilihan kita cuma satu, bersyukur aja udah. Ada suami bersyukur, ada istri bersyukur. Senyebelin apapun dia, serese apapun dia, semenyakitkan hati apapun dia. Kalau Ibunda Asia dengan suami Fir'aun saja bisa masuk surga, pasangan kita nggak separah itulah. Jadi kalau kita sadar betul bahwa oh ini Allah sedang menghadirkan pasangan untuk saya agar saya sabar, agar saya tangguh, agar saya tegar, atau bahkan kebalikan agar saya bersyukur, saya jadi terlatih dengan adanya pasangan saya. Saya jadi lebih punya banyak amal. Saya jadi bisa ngolah sabar. Ada orang yang kemudian mengedepankan hawa nafsunya. Emang cuma lo doang yang bisa begitu. Gue bisa lebih parah dari lo. Nafsu. Lo nggak bisa gue dapet. Habis apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu. Jadi Allahu Akbar. Ketika hidup kita sudah tidak lagi berkesesuaian dengan keinginan hati, sadarlah bahwa Allah sedang menempatkan kita di posisi yang Allah kepengen. Bukan kepengennya kita, tapi Allah maunya begitu. Arek naon. Kita mau ngapain? Kan berkali-kali saya sering tanyakan, kalau ada kehendaknya Allah, terus ada keinginan kita, yang harus ngalah sama kepentingan dua ini siapa? Kehendaknya Allah yang harus ngalah, atau keinginan kita yang harus ngalah? Keinginan kita. Dan kita. Jadi yang harus diutamakan kehendak Allah dulu atau keinginan kita? Kehendak Allah. Allah. Yang benar. Kehendak deh. So idealis, tapi begitu dihadapkan pada kenyataan, konsep doang gitu mah. Iya. Maaf ya. Ini bicara jujur dari hati yang paling dalam, keinjek, kedesak, kedorong, apa, mesti tidak diincerat-incerat gitu, kira-kira diinjek, cek, nyek gitu kira-kira. Nah dalam keadaan begitu itu terus Allah maunya begitu. Ente mau apa? Kalau kemudian tidak menyerahkan sepenuhnya total, udahlah, ini memang maunya Allah kayak begini ya udah deh, saya terima ya Allah. Oh, engkau hendak mengantarkan aku kepada fase yang sedemikian, mungkin bahasa kita sedemikian hancur, sedemikian menyakitkan. Perlakuan dia kepada saya nggak elok banget. Kalau saya ngaji tiap hari kayaknya nggak akan bisa menyembuhkan itu karena hati kita terluka, kita begitu. Tapi seandainya kita pesan mencari betul, hentikan dulu tangisnya, di break dulu. Di break dulu, tarik napas yang bagus, panjang, lepaskan. Alhamdulillah. Tarik lagi napas. Alhamdulillah. Sekali lagi tarik napas. Yang panjang, habiskan VO max-nya, hembuskan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
How do you feel? Lebih nyaman? Oke, kita buka surat yang kedua ayat 216. Ya udah. Allah menggunakan padanan perang di situ. Silakan. Surat 2. Ayatnya maaf udah. 216. Ya, 216. apa tadi? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Lagi-lagi saya nih. Ya Allah. Loh enggak. Ini ayat 1400 tahun yang lalu didesain sama Allah SWT. Bukan buat wanita. It's for all of us. Ini buat semua. Kena tapi ya. Loh, siapapun pasti kena. Jenengan udah nggak ada, pasti kena juga ke orang lain. Karena ada begitu banyak orang yang punya template kayak tadi. Ini kalau disuruh apa namanya kayak model gereja Katolik itu suruh pengakuan dosa, wah sampai jam 9 malam nggak kelar ini. Jadi maksud saya gini, take it easy. Ini cuma urusan dunia doang kok. Kita ini orang surga yang cuma sebentar doang di dunia. Udahlah, make it easy. Jadi kalau bisa kalau bisa sabar panjangin sabarnya. Kalau bisa bersyukur panjangin syukurnya. Udah mah enak ngomong nggak ngerasain. Ente nggak tahu aja. Seringkali ketika tidak berhasil menanamkan sebuah pemahaman, kadang-kadang saya kecewa. Yang saya maksud begini diterimanya lain sama jamaah. Pernah nih satu kali umroh. Jadi ada si ibu ini kehilangan tas. Kopernya hilang. Padahal sepanjang saya dari tahun 2006 ngurus jamaah itu nggak pernah macam-macam lah. Nggak ada insiden yang signifikan. Hilang. Padahal udah pakai CCTV, begitu kita cek, tapi kita udah ada di Mekah itu, baru tahu, karena kebawa ke Mesir. Rupanya waktu porter nurunin koper grup kami, itu diikat pakai boundary segitu, terus ada grup lain, porter yang lain, nyenggol nyenggol koper itu sampai dia keluar dari batas talinya itu, terus diberdiriin sama orang lain. Karena dia tidak terikat, akhirnya digeser ke yang Mesir dan kebawa ke Mesir. Sama-sama check out hari itu. Gitu. Karena ada tag, ada sistem tag segala macam. Terus kemudian ada dilacak dari mana apa segala macam. Sebenarnya bisa balik kalau si yang nemuin itu peduli dan kemudian dia berusaha untuk nelfon. Ini kompor antum nih, kompor jamaah antum ada di sini dan segala macam gitu. Mestinya gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Hilang. Terus saya sampaikan ke si ibu ini, ibu, ini kan kehendaknya Allah ya. Ini kesempatan buat kita introspeksi. Dari begitu banyak koper, kenapa koper ibu ya? Apa pendapat dia tentang itu? Bukannya introspektif gitu ya, tetapi dia marah, dia ngomong ke ustadz yang lain. Masa Ustadz Dodi nyalahin saya? Dong saya yang kehilangan kok saya yang suruh introspeksi. Kok dia nyalahin saya? Loh, yang nyalahin siapa? Wong saya ngomongnya itu ini buat introspeksi kita. Kita itu ada saya loh di situ. Tapi ya sudah, akhirnya nama saya yang buruk. Ustadz Dodi nggak ngerti, nggak bisa hospitality ke
Ini ya jamaah. Oh ya wes, saya terima. Gitu. Padahal saya ngejelasin soal surat 2:16 tadi. Bisa jadi yang kita anggap itu baik, padahal itu buruk. Bisa jadi kita anggap itu buruk, padahal itu baik buat kita. Nah dia nggak mampu mencerna itu. Karena apa? Kepengennya dia balik. Ternyata ujung-ujungnya begitu usut punya usut, suaminya sedang di penjara, dia berusaha umroh dengan kondisi di mana dia suaminya korupsi. Dia berusaha untuk mendoakan suaminya, maksudnya gitu, sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia masukin tas Hermes ke koper L. Kopernya L, tasnya Hermes. Jadi kopernya kira-kira 40-an, yang di dalam isinya 150-an something. Kalau buat saya ya apa? Terus apa? Istilah kasarnya gitu. Duit siluman dimakan setan kan gitu. Walau alam bisawab. Tapi mudah-mudahan begini, sehancur apapun kondisi hati kita, yakinlah bahwa Allah SWT sedang mengiringi, membersamai kita. Jadi jangan sampai kemudian, tadi bicara tentang Allah desain kita supaya bersyukur, tapi di surat 67 ayat 2, 3, surat 32 ayat 9, sedikit sekali yang bersyukur. Gitu. Sampai Umar bin Khattab yang tadi saya belum teruskan ceritanya, ketika tahu kan kalau bahwa ada surat 67 ayat 23 itu, Allahumma ja'al minal qalil, itu maksudnya qalil ma tashkurun, sedikit tapi bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk di sampingnya berdoa yang sama, Allahumma ja'al minal qalil qalil ma tashkurun, Allahumma ja'al minal qalil ma tashkurun. Jadi dari orang yang sedikit tapi mampu bersyukur itu jauh lebih baik. Karena apa? Bagaimanapun juga hati-hati. Yuk kita tutup pagi ini dengan surat yang ke-7, ayat yang ke-16 dan 17. Nanti biar Ustaz Khalis yang mandu kita untuk bisa berbagi rahmat. Surat 7, Al-A'raf, ayat 16, ayat 17. Siap, Bude. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, rupanya apa yang kita sebut dengan internal factor kita, berkeluh kesah, lagi kikir, berbanggaan, apalah segala macam bla 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 yang buruk-buruk tadi itu, template ya, ditambahin sama bisikan dari syaitan. Gitu. Lengkaplah sudah. Kalau kita nggak bergantung kepada Allah, rusak sudah semua. Jadi bagaimana Ustaz ngatasin ini? Karena kita kan manusiawi ya, ikut nafsu. Memang kita punya nafsu. Jangan lupa surat 16 ayat yang ke-99. Ya, rebutan. Siap, Bude. Monggo. Surat 16 ayat ke-99. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Shadaqallahul adzim. Selama dia kuat imannya, keyakinan sama Allah, selama dia yakin, ya, dan dia bergantung, bertawakal, bersandar, berharap hanya kepada Allah, selesai. Berharap sama manusia banyak kecewa, berharap sama Allah banyak bahagia. Ustaz Khalis Bakri, ladies and gentlemen, please welcome Ustaz Khalis Bakri. Masya Allah. Yeay. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Masya Allah. Mudah-mudahan hati kita makin tertancap keimanan ya. Dengan tadi nasihat atau putu-putu hikmah dari guru kita Saudara Al-Jambari,
dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentu tidak ada eh, yang bisa kita pegang kecuali memang dengan Al-Quran dan Sunnah, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah lah yang tidak akan sesat selamanya. Baik, silakan jemaah untuk berbagi rahmat. Kita mungkin ingin sharing, bertanya, karena ini tema tentang Bairi Janati. Sungguh kita adalah manusia-manusia surga yang hanya di dunia sementara dan hanya lewat gitu ya. Dan jangan sampai kemudian kita tergoda untuk tinggal lama di dunia, padahal tidak akan mungkin yang abadi di dunia ini. Justru kitalah yang menjadi akan abadi di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia menjadi penentu bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Eh, oke. Ada yang silakan, ada yang ingin sharing, bertanya, dan mudah-mudahan sudah jelas ya tentang Baiti Jannat ini adalah surganya Allah yang disiapkan untuk kita ini yang sungguh harus kita kejar. Bunda Nita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kajiannya seru banget dari awal saya ikutin. Kayak Padahal nggak ada film ketonjok-tonjok silat gitu. Cina-nya loh. Kayak saya Yu. bilang tadi kayak ketonjok-tonjok loh, Be. Gitu. Ustadz Holis bingung. Maaf ya Ustadz, hanya kita berdua yang tahu masalahnya. Udah Allah. sangat paham apa yang sudah dijelaskan pagi ini. Mungkin juga seluruh jamaah yang ada di sini lebih pintar, lebih mengerti saya yang masih fakir ini. Cuman saya bilang sama Ude kan saya masih minim ilmu. Kalau itu pun terjadi, maunya sih memang harus seperti itu ya gitu. Harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu akan membantu. Yang saya tanya, caranya gimana Ude biar bisa seperti itu? Padahal saya sadar tahu, oh iya, ini kan yang terbaik dari Allah. Tapi kembali lagi saya yang masih fakir ini, yang masih minim sekali dan banyak salah. Itu aja Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Bahasa gampangnya apa ya? Jangan baper. Itu Yunita banget Ude. Jangan semua masuk hati. Jangan semua mau masuk hati. Ada satu kawan saya namanya Bram. Bram Jual Sumasta. Itu kalau ngomong sama kita tuh betul, siapa suruh masukin hati. Itu jadi kunci buat saya. Siapa suruh masukin hati. Enggak usah masuk hati. Oh ini, jadi gini, kita pasang filter supaya bagian yang kepada Allah hadirkan kepada kita itu nggak langsung. Ini Allah maksudkan untuk apa ya? Untuk membuat saya tangguh, untuk membuat saya, nah gitu. Mungkin nggak Allah bikin kita berantakan? Nggak mungkin. Mungkin. Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah sedang menghancurkan kita? Nggak mungkin. Tidak mungkin. La yakalifullahu nafsan. Illa wus'aha. Nggak mungkin. Allah ngasih beban yang di luar kemampuan kita, nggak mungkin. Allah nggak zalim. Allah maha rahman. Tapi caranya Allah begitu. Siapa yang di sini belum pernah dimarahin sama ibunya? Ngacung. Nggak ada. Ibu-ibu itu sayangnya ya lewat marah. Kamu emang nggak bisa dikasih tahu. Padahal bisa. Kasih tahu. Ada satu video gitu. Anaknya lagi nonton TV gitu. Ibunya ngevlog. Saya baru belajar bahwa dalam mengatasi anak-anak itu harus dengan kata-kata yang suportif, dengan kata-kata yang indah supaya mereka
bisa menerima kelembutan dari kita, dan kemudian bisa menerima kita sebagai orang tua yang penyayang sama mereka. Terus dia sebut namanya tuh, sebut saja eh, namanya Evelyn sama Cynthia gitu ya. Evelyn, Cynthia, waktunya tidur, udah nontonnya ya, langsung masuk ke kamar, langsung naik ke atas, udah siap-siap untuk tidur. Ya, jadi kita harus ngasih tahu terus tuh, sambil ngevlog tuh. Jadi kita mesti kasih tahu dengan pelan, dengan lembut, dengan santun supaya anak-anak kita betul-betul bisa paham apa yang kita masuk dalam konteks kasih sayang. Ayo Evelyn, Cynthia naik ke lantai 2, udahan dia nontonnya segala macam. Itu sampai 3 kali. Tiba-tiba dia langsung sepertinya tidak berfungsi untuk anak saya. Evelyn, Cynthia, kok itu Mama hitung 1, 2, 3. Kalau nggak mau naik ke atas itu langsung ngacir semua. Tapi itulah cara sayangnya orang tua kepada kita. Jadi kalau misalnya gini, ini analogi saya, apa ilustrasi. Kalau siapa di sini yang saya mau ajak untuk interaksi, ada yang berkenan saya ajak interaksi. Coba wes deh. Yang antum suka apa Ustaz? Makanan. Yang antum paling suka apa Ustaz? Makanan Ustaz. Coba wes. Gemblong. Ustaz, Hah? makanan paling suka ya Kalau kalau ada itu yang lain off. yang paling suka alhamdulillah tidak terlalu suka ya, biasa aja Ustaz. Kalau saya prinsipnya ya, Oke. yang paling terlalu disukai kayaknya Kalau kalau ada itu aja udah. Yang lain nggak usah. selama ini nggak prinsip gitu Ustaz. Enggak, ini kasih contoh aja Ustaz. Kasih Hmm. contoh aja. Tuliskan baik hati, tidak sombong, Iya. rajin menabung. Apa ya? Tahu. Tahu. Oke, ini Uni Fauzana deh, saya ajak interaksi. Dia senengnya bakso. Oke. Yang paling nggak disuka apa Uni? Open mic aja nggak apa-apa. Rujak udah, Apa? rujak. Rujak paling nggak suka? Iya. Oke. Tiba-tiba Mbak Fauzana saya undang. Ya, saya undang. Karena saya sayang banget sama Uni Fauzana, saya undang ke rumah. Saya ajak makan bareng sama keluarga besar, sama orang-orang MKI semuanya. Tapi saya sayang sama Uni Fauzana. Saya karena koki terkenal, maka saya bikin rujak yang paling enak, sementara saya bikin bakso buat yang lain. Bakso mah umum buat yang lain. Tapi ini rujak spesial buat Uni Fauzana. Kira-kira apa responnya Uni ketika menerima rujak buatan saya yang sangat spesial, yang saya persembahkan khusus buat Uni Fauzana, sementara bakso saya lepaskan orang lain. Uni nggak usah bakso, nggak usah makan bakso, tapi ini ada rujak yang paling istimewa yang saya bikin. Apa responnya? Saya makan. Kenapa? Rujaknya saya makan. Kenapa? Nggak tahu. Karena kalau emang saya nggak suka, kalau ditaruh itu tetap saya makan udah. Oke. Artinya, kenapa dimakan? Adanya itu atau sebetulnya kalau bisa ngomong nggak? Saya sukanya bakso deh, nggak mau rujak itu. Bisa nggak? Karena apa ya, menghargai yang ngasih aja udah. Nah, kadang-kadang Allah ngasih kita sesuatu yang kita nggak suka, padahal itu cara Allah sayang sama kita. Kan ya? Dapat nggak, Mbak Nita? Iya, berat tapi. Loh, iya, memang iya. Tapi cara Allah itu kadang-kadang gitu. Yang nggak pas di kita, tapi buat Allah pas. Balik lagi tadi. Allah maunya gitu, mau apain teh?
Kita mau ngatur Allah. Sering banget kita itu begitu. Masih ingat nggak ilustrasi ke bandara bawa kedua koper? Kita udah packing segala macam. Bang, saya mau jalan yang paling cepat ya. Kalau bisa lewat tol atau lewat jalan pintas mana. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya cepetin aja. Aku tak tidur. Aku udah packing dari jam 2. Begitu bangun, astagfirullahaladzim. Kok masih di sini? Bang, kan aku tadi bilang minta jalan yang cepat. Kok ini kan nanti kan bisa lewat waktu. Kita yang ngatur. Padahal Allah maunya, kata supirnya, merah semua bu mapnya. Kok malah kita yang ngatur. Kesannya kita nggak mau diatur sama Allah. Mau ngapain sih kita nih? How you ruling the world? Biar Allah deh yang ruling the world. Ini kan kita kan kalau masih muda-muda dulu karena pencapaian yang dong 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 dong, wah kayak mau merubah dunia gitu. Kayak orang beneran. Ada bagian yang kemudian balik lagi ketika hati tidak berkesesuaian dengan apa yang Allah SWT berikan, serahkan kepada Allah. Ketika menyerahkan kepada Allah, tadi Manita baca surat 1699 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tatkala sesuatu itu kemudian kita tahu bahwa setan gimana caranya supaya nggak bekerja atas saya, maka setan nggak akan bekerja atas kita ketika kita mendahulukan keyakinan kepada Allah SWT dan keimanan yang sepenuhnya. Ada aktualitas dari kita yang harus muncul. Setelah itu kita bersandar penuh dengan keputusan Allah. Maka dua hal ini yang kemudian kata Allah akan menghancurkan kinerjanya setan. Setan lemah kalau urusan sama dua karakter ini. Orang yang mengimani Allah dan menyandarkan kebutuhan itu kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya udah, maaf. Jadi intinya kita kembalikan ke Allah. Ya. Cuman, iya masih tahap belajar. Ya, Cuman okay. maksudnya kita taunya bahwa itu yang terbaik dari Allah itu bagaimana gitu loh maksudnya. Oke, gini. Pernah dengar nggak berita ada orang yang jalan kaki ke Mekah? Berangkat dari Magelang. Iya, yang baru ini. Kira-kira. Jangan cerita tentang pencapaian dia sampai di Mekahnya. Alhamdulillah ya Allah, dia bawa tripod, bawa bendera apa segala macam, kemudian dia bersujud syukur. Oke, kita lihat perjalanannya. Pada saat kapan dia kesulitan, pada saat kapan dia menjalankan itu nggak diceritain, tapi ujungnya diceritain. Nanti Mbak Nita akan cari saya di surga. Bener ngomong apa? Itu bisa cekakan itu. Itu bisa celak-celakan itu. Gua tahu masuk ke surga karena apa? Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum. Barakallah. Tena dia mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nay pengen assalamualaikum. Masya Allah, Nay. Mengagetkanku dirimu. Gini udah. Ya. Dan ya nggak tahu sih ini masalah kecil sebenarnya. Gini kan saya itu cinta banget sama Al-Quran ini ya udah. Sobek gitu, ketarik sama anak, tapi saya lakbanin gitu. Bukan nggak pengen ganti, tapi itu ada semua catatan gitu. Ya catatan di kotet-kotet di situ gitu. Itu salah nggak sih? Udah sobek, tapi gimana ya? Kayak yang berat gitu mau diganti itu. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi gubernur di Mesir, di salah satu distrik. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ketika itu jadi khalifah menyatakan bahwa semua Al-Quran yang ada dimusnahkan kemudian kembali kepada Mushaf Utsmani. Jadi semua harus kopi ulang dari Mushaf Utsmani. Ibnu Mas'ud nolak. Karena dia punya catatan kakinya itu di kiri kanannya Al-Quran yang dia punya itu banyak banget.
Allah tegur dia lewat ditinggalkan murid-muridnya. Makin dikit, sampai nggak ada yang mau ngaji sama dia. Dia nanya, kok pada nggak mau ngaji, kenapa? Barang siapa tidak taat kepada pemimpin, maka dia sejatinya tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian itu disadari betul sama Ibnu Mas'ud. Dia bakar catatan-catatan indahnya dia bersamai Rasulullah SAW, dan dia catatannya yang penuh itu dia tinggalkan, dia bakar, dia tulis ulang dari Rasulullah. Dia bikin lagi catatannya. Lebih priceless mana? Ibnu Mas'ud tuh, sekelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, maka kalau soal berat banget untuk ninggalin itu enggak apa-apa. Wong tidak diharuskan kita harus ganti, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi misalnya itu kondisinya sudah tidak layak gitu ya, sudah enggak layak baca dan hancurnya udah parah, maka catatan-catatan itu pindahkan kepada Al-Quran yang baru. Kalau perlu didokumentasikan. Sehingga mungkin bisa buat naik, bisa buat adiknya, buat adik-adiknya lagi nanti. Gitu. Masih ada 8 lagi kan? Insya Allah. Jadi Rasul berbangga dengan keturunan yang banyak. Kalau masih layak berarti nggak apa-apa, ya udah ya. Insya Allah, nggak ada masalah. Jazakallah khairan deh. Kata barakallah. Yang lain monggo, silakan. Sudah hampir jam 7. Masya Allah ya, kita udah kalau berasa ngomong nih. suka nggak berasa. Insya Allah kita kembali Baik. berjumpa dengan Ude di besok hari, kita kajian Insya Asmaul Husna, insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan masih panjang umur. Amin, amin, Allahumma amin. Kita doakan para guru kita diberi kesehatan dan juga usia yang berkah ya. Ya Rabb. Dan panjang dan berkah saja ya, karena ini butuh ilmu nasihat dari para guru kita. Kita yang pakai ilmu tentu berharap ya selalu dibimbing oleh para guru kita, dan sebuah kenikmatan yang terus bisa bermulazamah dengan para guru kita setiap pagi dan malam hari dengan Tuan Guru para pelajar. Mudah-mudahan ini bagian dari yang Allah hadirkan, sebuah kenikmatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dijanjikan dalam sebuah sabda Nabi yang mulia, orang yang menuntut ilmu itu memang Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Amin Allahumma amin. Jamaah Allah, mari kita sama-sama saling doakan, dan ini salah satu bagian dan terpenting juga dalam majelis ilmu adalah mendoakan para guru dan juga kita semua yang hadir maupun yang belum hadir. Kita doakan, dan jangan lupa untuk mengajak saudara kita, sahabat kita untuk juga mendapatkan kenikmatan ilmu sebagaimana yang kita dapatkan hari ini. Jangan sampai kita egois ya, tapi tidak mengajak teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita untuk juga menikmati sajian ilmu dari para guru kita. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar menjadi seorang dai, mengajak orang lain, itu juga mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Allah akan lipat gandakan pahala, dan kebaikan yang didapat oleh orang yang kita ajak juga akan terbagikan kepada kita semua, karena itulah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Orang yang menjadi fasilitator kebaikan atau menunjuki kebaikan kepada orang lain, dia pun akan mendapat kebaikan sebagaimana dia yang sudah mendapatkan kebaikan itu. Betapa banyak jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Mari kita sama-sama fastabiqul khairat, dan salah satunya dengan bersedekah di pagi hari. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang rutin setiap pagi untuk bersedekah. Dan ini menjadi bagian juga yang Allah hadirkan untuk kita, dan termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.